Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari PRB Agride dengan mata kuliah penyusunan rencana agribisnis dengan dosen pengampu Ibu Rini. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Willy Enisa Herman sebagai moderator. Lalu ada Ayu Yufikasari, selanjutnya yaitu Sultan Dafa Azana. Ada beberapa pilihan rencana untuk bisnis dalam penyusunan rencana bisnis. Yang pertama itu ada jasa distribusi. Untuk jasa distribusi yang akan disampaikan oleh Dava, kepada Dava dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama rencana bisnis kami yaitu jasa distribusi. Jasa distribusi ini adalah layanan yang mencakup berbagai aktivitas dalam penyaluran hasil pertanian dari produsen, bisa pertanian atau kelompok tani, hingga ke konsumen akhir. Baik itu dalam bentuk bahan yang mentah ataupun produk olahan. Nah, distribusi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan produk pertanian di pasar dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang tetap terjaga bagi petani. Nah, sumber ide ini kita melihat peluang usaha ini dari komoditas sawit sendiri yang banyak kita lihat itu banyak distribusinya, tetapi tidak ada banyaknya distribusi ini untuk komoditas-komoditas pertanian lainnya. Nah, peluang usaha ini adalah distribusi hasil pertanian ke pasar, jasa logistik dan pengiriman produk pertanian, agen atau distributor produk pertanian, dan distribusi produk olahan pertanian. Untuk selanjutnya itu jasa mekanisasi yang akan saya coba jelaskan sendiri. Jasa mekanisasi itu sendiri itu layanan yang menggunakan mesin atau alat mekanis untuk menggantikan atau meningkatkan efisiensi pekerjaan yang biasanya dilakukan secara manual. Nah, sumber idenya itu berasal dari tren digitalisasi pertanian dan persaingan global pada saat sekarang ini. Alasan kelompok kami memilih jasa mekanisasi ini yaitu banyak daerah mengalami penurunan jumlah pekerjaan di bidang pertanian, sehingga mekanisasi menjadi solusi utamanya. Mekanisasi membantu petani meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Nah, peluang usahanya yaitu dapat berupa penyewaan alat dan mesin pertanian, seperti menyediakan traktor, alat penyiraman tanaman otomatis, dan drone pertanian untuk disewakan. Sasaran dari penyewaan alat dan mesin ini yaitu menargetkan kelompok tani, koperasi, dan usaha tani skala kecil, menengah yang tidak mampu membeli alat itu sendiri karena biayanya yang lumayan mahal. Nah, lalu kami juga menyediakan layanan digital dan platform pemesanan, yaitu dengan mengembangkan aplikasi atau website untuk pemesanan alat secara online yang berkolaborasi dengan e-commerce atau marketplace pertanian untuk memperluas jangkauan layanan. Selanjutnya yaitu untuk koperasi pertanian digital yang akan disampaikan oleh Ayu Yufikasari. Kepada Ayu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai koperasi pertanian digital. Koperasi pertanian digital merupakan bentuk usaha koperasi yang membantu petani pelaku agribisnis meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui layanan dan pengalaman petani di lingkungan tempat tinggal. Next, moderator. Adapun alasan memilih usaha ini yaitu salah satu masalah utama dalam sektor pertanian adalah sulitnya mendapatkan modal awal dan ketergantungan petani pada mereka terpaksa meminjam ke tengkulak dengan syarat hasil panen dijual ke tengkulak tersebut dengan harga rendah yang tidak menguntungkan bagi petani. Dengan adanya koperasi digital ini, petani bisa dengan mudah mendapatkan modal dan pinjaman untuk membiayai usahanya. Next, moderator. Kemudian peluang usaha dari koperasi digital pertanian ini yaitu koperasi digital menawarkan layanan pinjaman sistem bagi hasil, di mana petani membayar pinjaman berdasarkan keuntungan yang mereka peroleh, bukan dengan bunga tetap. Yang kedua, koperasi digital sebagai bentuk
pemanfaatan teknologi dengan dengan sistem digital, semua proses lebih cepat. Manajemen keuangan teknologi pertanian. Kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu dari 3 jenis pilihan bisnis yang telah kelompok kami temukan, kami akan melakukan penilaian skala Likert, yang mana di antara 3 bisnis tersebut kami akan memilih satu bisnis yang akan memenuhi persyaratan untuk dilakukannya penyusunan rencana bisnis. Ya, maka penilaian skala Likert ini akan disampaikan oleh Dava. Kepada Dava dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ini merupakan skala Likert yang kami buat. Terdapat 12 kriteria, yaitu keuntungan yang diperoleh, permintaan konsumen, kebutuhan modal, risiko yang mungkin terjadi, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan bahan baku dan bahan penolong, harga barang, tingkat persaingan, ketersediaan peralatan dan fasilitas, prospek usaha, peraturan pemerintah, sehingga kemudahan pemasaran. Nah, bobot masing-masingnya itu ditunjukkan dalam persen, seperti yang terlihat di tabel. Nah, pada keuntungan yang diperoleh, jasa distribusi kita memberikan nilai dari skala 1 sampai 5, yaitu 3. Kemudian jasa mekanisme 4, kemudian koperasi pertanian digital yaitu 3. Jasa distribusi ini memiliki keuntungan yang cukup tinggi karena tingginya permintaan pasar. Kemudian jasa mekanisasi memberikan keuntungan sedang karena biaya operasional yang cukup besar. Koperasi pertanian pun memiliki keuntungan yang hampir setara dengan jasa distribusi, tapi masih perlu peningkatan dalam jangkauan pasar. Kemudian itu permintaan konsumen. Jasa distribusi kita memberi nilainya 5, jasa mekanisme memberi 3, dan koperasi pertanian 3. Jasa distribusi memiliki permintaan yang sangat tinggi karena dibutuhkan oleh banyak petani untuk menyalurkan hasil panen. Nah, jasa mekanisasi permintaannya sedang karena hanya digunakan pada waktu-waktu tertentu dan dalam siklus pertanian. Adapun koperasi pertanian digital masih dalam tahap adopsi, sehingga permintaannya belum sebesar jasa distribusi. Kemudian kebutuhan modal. Itu jasa distribusi kita memberikan 5, jasa mekanisasi 3, koperasi pertanian digital itu 3. Jasa distribusi membutuhkan modal besar untuk transportasi dan penyimpanan. Jasa mekanisasi juga memerlukan modal cukup besar untuk pengadaan dan perawatan alat. Koperasi pertanian digital memerlukan modal yang lebih rendah dibanding dua lainnya, tetapi tetap membutuhkan investasi dalam pengembangan teknologi. Kemudian resiko yang mungkin terjadi. Di sini jasa distribusi itu 4, jasa mekanisasi 1, koperasi pertanian digital 2. Nah, jasa distribusi memiliki risiko yang tinggi, terutama dalam aspek logistik dan penyimpanan barang. Sedangkan jasa mekanisasi memiliki risiko yang lebih rendah karena hanya melibatkan alat. Kemudian koperasi digital menghadapi risiko yang menengah terkait kepercayaan dan adopsi teknologi oleh petani. Harus disertai dengan kontrol yang baik. Kemudian ketersediaan tenaga kerja. Jasa distribusi itu 5, jasa mekanisasi itu 3, koperasi pertanian digital itu 2. Nah, jasa distribusi membutuhkan banyak tenaga kerja, terlebih untuk operasional pengiriman. Jasa mekanisasi membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan khusus yang mengerti dan dalam mengoperasikan dan merawat alat. Koperasi pertanian digital pun juga memerlukan sedikit tenaga kerja, tetapi harus memiliki keahlian di bidang teknologi dan informasi pertanian. Kemudian ketersediaan bahan baku dan bahan penolong. Jasa distribusi kita beri nilai 5, jasa mekanisasi 4, jasa pertanian digital juga 5. Jasa distribusi bergantung pada bahan baku pertanian dan infrastruktur logistik. Sedangkan mekanisasi memerlukan pasokan bahan bakar dan suku cadang agar dapat beroperasi dengan lancar. Koperasi pertanian digital memiliki akses yang baik terhadap teknologi dan sistem pendukung sehingga ketersediaan bahan bakunya sangat baik. Nah, harga barang. Jasa distribusi kita beri nilai 3, mekanisasi juga 3, dan pertanian digital itu 2. Harga jasa distribusi cukup stabil dan kompetitif. Jasa mekanisasi memiliki harga yang bervariasi tergantung jenis layanan yang digunakan. Sedangkan koperasi pertanian digital memiliki harga yang lebih rendah, tetapi memerlukan edukasi pasar agar lebih diterima. Tingkat persaingan, itu jasa distribusi 4, jasa mekanisasi 2, dan jasa pertanian digital itu 1. Seperti yang kita tahu, jasa
pertanian digital itu masih belum banyak orang yang mengadopsi jasa koperasi pertanian digital. Sedangkan jasa distribusi memiliki persaingan yang tinggi karena banyaknya penyedia layanan. Jasa mekanisasi memiliki persaingan sedang karena hanya sedikit yang memiliki usaha atau pemain yang memiliki alat modern seperti ini. Kemudian ketersediaan peralatan dan fasilitas. Jasa distribusi itu 4, jasa mekanisasi 3, jasa pertanian digital itu 2. Nah, jasa distribusi memerlukan fasilitas seperti gudang dan kendaraan yang harus tersedia. Jasa mekanisasi memiliki tersediaan alat yang cukup baik, tetapi pemeliharaannya bisa menjadi kendala. Sedangkan komersi pertanian digital memiliki fasilitas yang berbasis teknologi, tetapi tetap masalahnya pada adopsinya masih terbatas. Kemudian prospek usaha. Jasa distribusi itu 5, jasa mekanisasi 5, dan jasa pertanian digital itu 5. Ketiga layanan ini memiliki prospek yang baik dengan potensi pertumbuhan yang tinggi di masa depan. Begitupun dengan peraturan pemerintahnya yang kami pilih ini memiliki dasar atau peraturan pemerintahan yang sudah memadai. Kemudian kemudahan pemasaran. Semua layanan memiliki kemudahan pemasaran yang hampir sama, tergantung pada strategi yang digunakan. Nah, untuk totalnya dari semua penilaian kami itu, untuk jasa distribusi itu 51, jasa mekanisasi itu 39, dan koperasi pertanian digital itu 36. Sedangkan maaf ada kesalahan pada pembuatan tabel satu baris. Nah, bobot di sini kita melihat bobot kali ratingnya itu pada total jasa distribusi itu 4,36, jasa mekanisasi itu 3,305, kemudian koperasi pertanian digital itu 3,01. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, dari penjelasan rekan saya yang tadi, yaitu melakukan penilaian pada skala Likert, maka didapatkan yaitu berdasarkan hasil perhitungan skala Likert yang didapatkan, maka jasa distribusi memiliki skor tertinggi dibandingkan dua alternatif lainnya. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa layanan ini memiliki keuntungan yang lebih besar, permintaan konsumen yang tinggi, serta prospek usaha yang menjanjikan. Pada jasa mekanisasi, itu menempati posisi kedua yang menunjukkan bahwa mekanisasi pertanian cukup potensial, tetapi masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kebutuhan modal yang tinggi dan risiko yang mungkin terjadi. Nah, pada koperasi pertanian itu menempati urutan terakhir yang menunjukkan bahwa meskipun model bisnis ini memiliki potensi, masih terdapat hambatan seperti tingkat persaingan dan ketersediaan fasilitas yang belum optimal. Dengan demikian, skor tertinggi dalam analisis penilaian skala Likert ini, yaitu jasa distribusi, menunjukkan bahwa potensi bisnis yang kuat berkat tingginya permintaan pasar, keuntungan yang menjanjikan, serta daya saing yang kuat. Oleh karena itu, bisnis ini menjadi pilihan utama yang layak untuk dikembangkan dalam strategi usaha pertanian. Dengan berakhirnya kesimpulan yang telah kami dapatkan tadi, maka berakhir pula sesi presentasi yang telah kami lakukan dari kelompok 4. Saya akhiri presentasi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.